Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Iya, sore juga. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Tolong anak-anak persiapkan jaringan internetnya ya, cari lokasi yang stabil biar kegiatan kita bisa lancar. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk hari ini siapa yang bersedia memimpin doa? Saya, Bu. Iya, silakan anakku Sekar pimpin doa untuk kawan-kawannya. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Sekar sudah memimpin doa untuk hari ini. Iya, sekarang kita absen dulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Andini Puspitasari, Dewi Hoironi, hadir Bu. Iya, Dian Purnamasari, Hadir, Bu. Clara Agustin, Hadir, Bu. Tiara Berti, Hadir, Bu. Adelia Hidayat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi kita untuk hari ini, kalian masih ingat mengenai materi kita? Masih, Bu. Iya, silahkan coba Sekar. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan jumlah produksi barang atau jasa pada suatu negara. Iya, bagus sekali Sekar. Nah, jadi anak-anak, pertumbuhan ekonomi itu dijadikan sebagai tolak ukur bagi kemajuan dan pengembangan bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, teori-teori pertumbuhan ekonomi ini semakin banyak bermunculan. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Silakan dilihat PowerPoint yang Ibu tampilkan. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, jadi materi kita hari ini teori pertumbuhan ekonomi. Oke, kita mulai ya. Coba anak-anak tebak. Ini ada yang tahu tokoh di dalam gambar satu ini? Siapa namanya anak-anak? Saya, Bu. Smith, Bu. Iya, betul sekali. Siapa yang menjawab ini? Katia ya? Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi di gambar satu ini namanya adalah Adam Smith. Beliau dikenal sebagai apa anak-anak? Bapak ekonomi dunia, Bu. Iya, betul. Jadi Bapak Adam Smith ini dikenal sebagai Bapak Ekonomi Dunia. Beliau ini menulis sebuah buku karangan yang sangat terkenal sekali. Ada yang tahu anak-anak apa judul buku yang ditulis oleh Bapak Adam Smith? Ya, Sekar? Wealth of Nation, Bu. Iya, betul. Bagus sekali Sekar jawabannya. Jadi judul buku yang terkenal itu adalah The Will of Nation, yang artinya adalah kemakmuran negara. Sekarang, jadi anak-anak, dalam teori pertumbuhan ekonomi ini kita akan mempelajari 4 teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi historis. Dan keempat, teori pertumbuhan ekonomi modern Kuznets. Nah, sekarang saatnya kita menonton video ya. Sebentar, Ibu siapkan dulu. Halo teman-teman. Bagaimana? Sudah ada? Untuk selalu Sudah adakah videonya? dan pastikan nontonnya di rumah kita ya.
Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, silakan disimak videonya anak-anak. 5 cm. Dan jangan lupa pakai masker ya. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih pertumbuhan ekonomi itu, apa saja indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan juga bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Dan sekarang kita akan mempelajari teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori ekonomi klasik. Teori ini berfokus pada pasar bebas dan pertumbuhan penduduk. Tokoh yang pertama yaitu Adam Smith. Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dapat berkembang apabila jumlah penduduk bertambah. Artinya, semakin bertambah jumlah penduduk, semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan untuk memproduksi suatu barang. Tokoh yang kedua yaitu David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa semakin banyak jumlah penduduk akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan atau stagnan. Tokoh yang ketiga yaitu Thomas Robert Malthus. Ia menyetujui pendapatnya David Ricardo, dan ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan membuat kekurangan pangan, sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Dapat disimpulkan, menurut pandangan ahli ekonomi klasik, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua jumlah barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, dan yang keempat tingkat teknologi yang digunakan. Dan pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi yang tinggi pula. Tokoh selanjutnya yaitu Werner Sombart. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, perekonomian tertutup. Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen, sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Masa yang kedua yaitu kerajinan dan pertumbuhan. Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif dan juga kualitatif akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tidak dapat dipenuhi sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan mencari keuntungan, tapi hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan. Masa yang ketiga yaitu masa kapitalis. Pada masa ini muncul kaum pemilik modal atau kapitalis. Dalam menjalankan usahanya, kaum kapitalis memerlukan pekerja atau kaum buruh. Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya lagi nih, tapi sudah bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira materi apa lagi ya yang mau kita bahas? Kasih tahu di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like dan klik tombol subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke anak-anak, kita sudah selesai menonton video dan sekarang kita lanjutkan lagi kegiatan kita ke LKPD ya anak-anak. Sebelumnya Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bagi ya kelompoknya. Masih ingat ya anak-anak? Baik, Ibu ingatkan lagi, kemarin ada kelompok Adam Smith, ada kelompok Robert Solow, dan ada kelompok Karl Marx, David Ricardo ya. Sudah ingat ya kelompoknya masing-masing? Kalau sudah ingat, silakan kita berdiskusi di dalam WA group dan juga di chat di Zoom meeting. Ayo kegiatannya kita mulai dari sekarang. Kameranya nggak usah dimatikan ya. Ya, silakan anak-anak bekerja di dalam forum diskusi.
Bagaimana anak-anak? Diskusi sudah selesai? Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis, silakan. Kita bergabung lagi ke Zoom meeting ini. Silakan aktif lagi ke sini. Silakan tinggalkan diskusi kelompok bersama temannya di WA group. Kita tutup kegiatan diskusinya dan kita akan mulai mempresentasikannya. Oke, sekarang Ibu tanya, apa yang sudah siap untuk presentasi? Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi klasik dengan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik adalah teori klasik mengedepankan jumlah penduduk sebagai faktor pertumbuhan ekonomi, sedangkan neoklasik mengedepankan kewirausahaan dan investasi. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Semuanya bagus sekali ya hasil diskusinya. Sangat bagus. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Paham anak-anak? Paham, Bu. Iya. Baik, sebelum kita tutup materi hari ini, ada yang bersedia untuk memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan. Mutiara Berti. Teori pertumbuhan ekonomi yang kita bahas pada saat ini ada 4. 1. Teori pertumbuhan ekonomi klasik diprofil oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robin Malthus. 2. Teori pertumbuhan ekonomi yang klasik diantaranya ada Eisenhower dan Robin Solow. 3. Teori pertumbuhan ekonomi historis diantaranya ada Friedrich List dan Rossborn. 4. Teori pertumbuhan ekonomi modern Kuznets oleh Kuznets. Iya, terima kasih Mutiara Berti sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Sudah jelas ya? Oke, baik anak-anak, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Adapun tugasnya, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di modul yang sudah Ibu bagikan. Sudah Ibu siapkan di sana pertanyaan soal esai dan soal pilihan ganda. Silahkan kerjakan nanti sebagai pekerjaan rumah ya nantinya. Nanti dikirim seperti biasanya tugasnya ya. Oke, Iya, Bu. sebelum kita menutup materi hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang bersedia berdoa? Memimpin doa? Siapa yang bersedia memimpin doa? Untuk Saya, Bu. kegiatan kita hari ini. Iya, silahkan Sekar. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Sekar sudah memimpin doa penutupan untuk kegiatan kita hari ini ya. Baik anak-anak, persiapan materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pembangunan ekonomi. Silakan dibaca dulu sebelum kita bahas ya nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah hadir di pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu tutup dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.